pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Karyo dan Bu Indah. Ya, siapa yang di sini merindukan kedatangan guru-guru atau merindukan apa yang dirindukan di hari Minggu? Sekolah minggu. Sekolah Minggu. Berarti Iya. bukan guru-gurunya ya? Guru-gurunya juga, tetapi firman Tuhan juga. Karena dalam sekolah minggu kita mendengar firman Tuhan dan kita menyanyi. Betul. Berarti tidak hanya merindukan guru-gurunya dan teman-temannya, tapi juga merindukan Tuhan Yesus ya. Karena pada hari Minggu kita akan senang-senang bersama, kita dengar firman Tuhan dan kita menyanyi bersama. Betul. Pasti semua yang ikut sekolah Minggu di sini senang ya? Senang. Ada nggak di sini yang sedih kalau ikut sekolah Minggu? Nggak ada. Nggak ada, Kalian ya? sedih kah? Oh, enggak dong, tentu tidak. Kalau Bu Indah senang sekali ya. Walaupun kita nggak ketemu adik-adik secara langsung ya. Tapi kita tetap senang, kita bersuka cita bersama. Kita nyanyi yuk Kak Ria. Yuk kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Iya. Ikutin gerakannya ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya, di sini senang, di sana senang. Harus senang ya adik-adik ya. Ikut sekolah Minggu nggak boleh malas, nggak boleh sedih. Aduh, kenapa harus sekolah Minggu? Ya, kita harus bersyukur karena kita bertemu Tuhan. Iya, dan kita tahu bahwa anak-anak pasti senang waktu sekolah minggu. Dengar-dengar dari mama papanya kalau hari Minggu anak-anak rajin bangun pagi dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya kalian mungkin perlu ini ya adik-adik foto sendiri ya, selfie ya. Kalau misalnya, oh ini lagi sekolah Minggu nih ya. Boleh juga ya. Biar kalian tahu kalau adik-adik sebenarnya di rumah senang atau enggak sih. Upload di mana, di Facebooknya sekolah Minggu. Iya. Tapi waktu fotonya sambil senyum ya Kak ya. Sambil senyum, Sambil jangan- senyum. Nanti kalau sedih Kak Rio komen nanti ya. Ini kenapa sedih gitu ya? Oh, ya. Kak Rio tunggu ya. Nah. Ya, Bu Ina juga tunggu ya. Ya, kita tunggu guru-guru sekolah minggu, anak-anak boleh foto, boleh difotokan mamanya, boleh juga selfie, kemudian dikirim ke Facebook sekolah minggu. Tunjukkan gigi yang terbaik. Nah, Oke. Nah, ya, Bu, sebelum jauh kita berdoa dulu ya. ya, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini kami masih ada karena anugerah Tuhan, karena berkat dari Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai kami dalam sekolah minggu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin. Bu, saat ini kita mendengar firman Tuhan. Anak-anak sudah tunggu kan? Ini yang kita tunggu-tunggu kalau di hari Minggu. Kita nyanyi dulu ya Kak. Iya. Nyanyi lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Semangat ya nak, yuk semuanya yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong anak-anak semuanya untuk mengerti betapa kasih Yesus bagi kami sekalian. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan dengan baik dan biarlah firman Tuhan ini
boleh sungguh-sungguh memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berdoa bersama-sama untuk menyambut cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita. Anak-anak duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Anak-anak, Nabi Elia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Karena itu Allah akan mengangkat Nabi Elia ini ke surga. Tapi Tuhan Allah sudah menyediakan penggantinya, namanya Elisa. Nah, Nabi Elia ingin Elisa itu tinggal di tempat yang bernama Gilgal. Tapi Elisa tidak mau, dia terus mengikuti Nabi Elia. Dia mau taat untuk selalu mengikuti Nabi Elia. Suatu hari nabi-nabi di Yeriko mengatakan kalau Nabi Elia akan diangkat ke surga. Nah, Elisa sudah tahu kalau Nabi Elia akan diangkat ke surga. Karena itu Elisa selalu mengikuti kemana Nabi Elia pergi. Mereka pergi dan tiba di tepi sungai Yordan. Nah, tiba di tepi sungai Yordan, Nabi Elia mengambil jubahnya. Dia memukul jubahnya ke sungai Yordan tersebut sehingga sungai Yordan bisa terbelah. Mereka, Nabi Elia dan Elisa, berjalan di tanah yang kering karena sungainya sudah terbelah ketika Nabi Elia memukul jubahnya di sungai. Nah, saat Nabi Elia dan Elisa sudah tiba di seberang, nah, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang kamu minta daripadaku sebelum aku terangkat ke surga." Nah, baiklah, jawab Elisa kepada Nabi Elia, "Berilah kiranya 2 roh yang ada padamu kepadaku." Wah, kata Nabi Elia, "Permintaanmu sukar, tapi jika kamu bisa melihatku terangkat ke surga, maka apa yang kamu minta akan terjadi kepadamu." Nah, Nabi Elia dan Elisa berjalan terus. Mereka berjalan terus. Tiba-tiba ada kereta emas yang menjemput Nabi Elia untuk naik ke surga. Nah, dibawa oleh angin yang kuat. Nah, saat Nabi Elia terangkat ke surga, Elisa dapat melihatnya. Nah, dia merasa sedih, dia memanggil Nabi Elia, "Bapak, Bapak," sampai dia mengoyakkan bajunya. Nah, dari langit jatuhlah jubah yang dimiliki oleh Nabi Elia. Nah, Elisa mengambilnya dan dia membawanya. Dia akan pulang kembali ke tempatnya. Nah, tiba dia di tepi sungai Yordan. Dia memukul kembali jubah yang dimiliki oleh Elia tersebut di sungai Yordan, dan sungai Yordan terbelah menjadi 2, sama seperti pada saat Nabi Elia memukul jubahnya, sungai Yordan terbelah menjadi 2. Saat Elisa melakukan hal itu juga terjadi hal yang sama. Nah, Elisa bisa berjalan kembali di tanah yang kering, menyelusuri sungai Yordan untuk kembali ke tempatnya. Dan nabi-nabi yang melihatnya, yang di tempat sebelum mereka Nabi Elia dan Elisa menyeberang, mengatakan, "Wah, rohnya Elia
sudah hinggap di Elisa. Nah, anak-anak, Elisa kembali ke tempatnya semula. Nah, cerita yang dapat kita petik pada hari ini, kesimpulannya anak-anak, Elisa bisa mendapat roh atau permintaannya terkabulkan karena dia tekun. Dia tidak meninggalkan Nabi Elia, dia mengikuti terus kemana Nabi Elia pergi sampai Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, karena ketekunannya ini, dia bisa mendapat permintaan yang dia mau. Nah, anak-anak, ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya terdapat dalam Amsal pasal 28 ayat 20. Bunyinya, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, ayat hafalannya udah berkata orang yang dipercayakan, sama seperti Tuhan sudah menyediakan pengganti Nabi Elia, yaitu Elisa. Elisa mendapat berkat, dia bisa mendapat apa yang dia minta kepada Elia karena ketekunannya, sehingga Allah mengizinkan untuk Elisa dapat memiliki 2 roh yang dia minta dari Elia. Nah, sama seperti kehidupan kita dalam sehari-hari anak-anak, dengan kita terus bertekun kepada Tuhan, dengan kita terus berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan dan kepintaran. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Ajar kami untuk selalu bertekun kepadamu dan percaya akan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana? Semua udah nyimak kan dengan baik cerita hari ini? Tadi ada siapa aja, yo? Siapa ya Kak Rio? Ada siapa? Yo. Mendengarkan baik enggak ya? Kadang Kak Rio juga sering salah-salah sebut biasanya ya. Tadi Siapa ada. yang naik ke surga ya? Siapa yang naik ke surga? Ayo. Elia apa Elisa ya? Oh, kereta. Oh, kereta? Kereta enggak lah. Apa yang dekat? Nabi Elia. Tuh. Dia diangkat ke surga oleh Allah sebab tugasnya di dunia ini sudah selesai. Tapi tadi ada 2. Yang kedua siapa Kak? Mirip-mirip dengan Elia tadi. Siapa namanya? Ya, Tinggal tambah S. Bukan Elias, bukan. Tambah S gimana ya? Sebelum huruf terakhir. Elisa, betul sekali. Elisa. Iya. Ternyata tugas sebagai apa ya? Nabi dilimpahkan atau diteruskan dengan Nabi Elisa, ya. Tetapi Allah senantiasa menolong dan memberkati Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa dapat melaksanakan tugas dengan baik, ya kan Kak? Betul. Dan kita harus tetap tekun ya mengikut Tuhan. Ya. Jangan sampai ada nggak di sini yang, aduh saya capek berdoa gitu. Ada yang seperti itu. Udah dijawab soalnya akhirnya berhenti. Nah, ada nggak? Walaupun kadang-kadang tidak dijawab, kita harus tetap berdoa kan? Betul. Ingat kata Boros tadi ya, pasti akan ada waktunya Tuhan ya. Ya. Kalau Iya. kita tekun. Ya. Harus tekun berdoa, walaupun kadang-kadang doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan. Ya. Ya. Kita nyanyi yuk Kak Rio. Kita nyanyi lagu Haleluya Puji Tuhan. Tapi ada di semua di sini pasti tahu lagunya ya. Nah, hanya 2 kata ya, haleluya dan puji Tuhan. Nanti kalau haleluya kita tepuk tangan, tapi khusus yang wanita. Haleluya khusus wanita, yang puji Tuhan khusus kita para cowok. Oke? Kalau keliru dihukum Kakak? Hukum. Oh, dihukum. Hukumannya apa? Nyanyi sendiri di rumah. Sendiri di rumah. Ya, tapi harus bersyukur ya. Yuk, Jujur. haleluya. Yang perempuan, puji Tuhan. Ya. Yang cowok. Ya. Siap-siap ya. Haleluya.
bisa lihat dari sini. Ya. Kalian yakin semua pasti benar karena nyimak ya tadi ya apa yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Tapi kalau ada yang salah, Dan anak-anak menyanyi ya, nyanyi cuma. sendiri. Iya kan Kak Rio? Iya betul sekali. Iya, anak-anak kita sudah selesai sekolah minggu, kita sudah bersukacita bersama-sama, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kakak Rio akan pimpin di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, semuanya berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mau bantu kami dalam ibadah kami ini. Tuhan mau hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu dan kami juga boleh memuji Tuhan dalam apa yang Tuhan kami nyanyikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kasih juga untuk merawat kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk ibadah minggu depan, biarlah kami semua boleh mengikuti ibadah minggu depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Sampai ketemu minggu depan.